Assalamualaikum, kembali dengan Tabibon di sini. Ada kisah yang cukup menarik dan saya kira perlu untuk saya share kepada teman-teman semua ya. Ini pengaruh dari sebuah ain yang kita sering dengar dalam istilah kok terapi ruqyah ya. Di mana ain itu tidak selalu terkait dengan ain hasad dari orang lain, tetapi juga ain itu bisa efek dari keluarga sendiri, dari orang tua. Kisahnya begini. Ada seorang anak yang berumur berkelas ya, kelasnya sekitar kelas 3 ya, kelas 3 dari Demak kalau nggak salah, lupa Pak Tabib. Itu menghubungi Pak Tabib untuk minta terapi karena anak ini sudah 3 bulan tidak bisa jalan ya, orang tua sudah kemana mana bahkan sudah dibawa ke paranormal, katanya anak ini diganggu, ada yang ganggu. Orang tua curiga ke wali murid di sekolah karena anak ini adalah anak pindahan ke sekolah itu dan dia menggeser peringkat pertama. Nah, curigalah kepada wali murid yang lain kalau anaknya ini dibikin untuk sakit. Saya dengarkan dulu ceritanya, oke saya buatkan jadwal, akhirnya ketemulah dengan saya. Waktu itu datang sampai rumah Pak Tabib itu sekitar jam habis maghrib, ya habis maghrib itu kondisi hujan, ya. Anaknya dibawa masuk ke rumah, digendong ya, karena kan tidak bisa jalan. Kecil, kakinya memang sudah mengecil betisnya, gitu. Nah, akhirnya Pak Tabib coba terapi ruqyah pada saat itu, bacakan ayat-ayat ruqyah, Pak Tabib bilang, eee, "Anak ini tidak ada masalah dari orang lain, tidak ada kiriman. Jadi yang pertama adalah stop dulu berprasangka kepada orang lain, yang kedua adalah kita introspeksi apa yang sedang terjadi pada saat ini." Saya tanya kepada orang tua, apa yang dilakukan orang tua terhadap anak ini ketika anak ini membuat sebuah prestasi dan sebagainya. Nah, akhirnya tahuan ya pada saat itu kalau anak ini memang sering diposting di medsos, terutama bapaknya ya. Bapaknya sering posting kalau anaknya ini juara pegang piala. Pokoknya kalau hal-hal yang membanggakan orang tua lah itu diposting terus gitu. Saya sampaikan, nah dari sinilah masalahnya ya. Jadi bukan orang iri, bukan orang eh, apa namanya berperilaku buruk membuat anaknya sampean itu sampai disakiti kayak gini bukan, tapi karena dari ain orang tua, dari pandangan takjub orang tua yang kepada anaknya. Dan biasanya pandangan takjub itu tidak disertai dzikir kepada Allah, dia berbangga kepada anaknya begitu aja, nggak ada alhamdulillah, nggak ada tabarakallah ya, dia hanya memuji-muji dari kebanggaan itu sendiri dan akhirnya Allah tegur ya bahwasanya segala pemilik kemuliaan itu kan Allah. Semuanya itu pasangan, anak ketika mereka membuat suatu hal yang membanggakan kita, pada dasarnya yaitu rizki yang sedang Allah berikan kepada kita. Tidak boleh kita itu merasa bangga sepenuhnya kepada orang-orang di sekitar kita. Itu bagian upaya yang sedang Allah perlihatkan saja, nikmat Allah yang sedang diperlihatkan kepada kita. Maka ketika kita memuji makhluk secara utuh, Allah kan cemburu. Diambillah makhluk itu supaya supaya kita itu kembali sadar. Nah, untungnya baru sebuah peringatan ya, bukan diambil dalam arti diminta kembali ke akhirat gitu kan bukan ya. Maka saya sampaikan, seperti itu, oke. Singkat cerita sudah ditaubati hal itu, sudah istilahnya disesali, sekarang tinggal proses bagaimana penyembuhan. Saya coba meruqyah dengan bekas air wudhu keluarganya pada saat itu ya. Saya sudah pesan sebelumnya siapa yang tinggal serumah, ada bapak ibunya, kemudian adiknya dan neneknya. Maka saya minta semua seluruh keluarga yang ada di rumah itu berwudu dan airnya ditampung dalam ember atau apapun, nanti kalau ke tempat saya dibawa. Nah, dibawa pakai apa Pak? Pakai galon nggak apa-apa, pakai galon. Akhirnya benar, ke tempat saya itu sudah bawa air galon tadi. Nah, saya ruqyah anak itu, saya mandikan dengan air galon bekas wudhu keluarga itu, saya sampaikan, ini sudah jam isya ya, habis isya sudah karena sudah proses ruqyah waktu itu, ini sudah waktunya sudah malam, kondisi hujan,
kira-kira kalau anaknya saya mandikan bagaimana? Kalau tidak silahkan cari penginapan, kita mulai ruqyah lagi besok. Kata orang tuanya, "Enggak bisa Pak, saya sudah mau ada acara ke Jakarta," apa gitulah. Akhirnya kesepakatannya ya sudah mandikan malam itu juga katanya. Ya sudah saya mandikan malam itu juga, saya ruqyah begitu. Setelah diruqyah, alhamdulillah langsung bisa jalan seketika. Ya, yang awalnya 3 bulan nggak bisa jalan ya, akhirnya jalan seketika di tempat saya sudah kehilangan videonya ya, karena sudah beberapa kali ganti HP, dia jalan mengelilingi area ruang tamu saya, meskipun jalannya kayak robot, kayak anak baru belajar berjalan ya lumrah, karena itu tadi otot betis kakinya mengecil karena memang 3 bulan tidak digunakan, akhirnya menyusut ototnya. Nah, baru dia mulai berjalan lagi seperti anak-anak pada umumnya belajar berjalan itu, rambatan istilahnya ya, mencari pegangan gitu. Tapi setelah berputar beberapa kali, saya coba lepas nggak ada pegangan apapun, alhamdulillah bisa juga ternyata jalan. Nah, terharu semua seluruh seluruh keluarga itu. Nah, jadi pelajarannya yang mau saya sampaikan kepada teman-teman di sini itu bahwasanya tidak semuanya atau jangan keburu prasangka dulu kalau ada hal-hal kayak begitu, dikira nanti, apa ya, disihir sama orang begitu ya, diganggu sama orang, padahal sebenarnya itu adalah dari keteledoran kita sendiri gitu ya. Keteledoran dari kita sendiri, dari tidak pahamnya tentang sebuah syariat ya. Allah itu kan maha mulia. Allah lah yang mau dipuji, karena Allah memang layak untuk dipuji. Allah yang memiliki segala pujian dan Allah lah yang pantas untuk dipuji, disanjung, dibanggakan. Makhluk yang di sekitar kita itu kalau mereka membanggakan, ya itu nikmat yang Allah tampakkan kita di dunia. Kembalikan nikmat itu kepada Allah dulu, baru kemudian kita puji yang bersangkutan. Itu nggak masalah. Misalkan, Masya Allah, tabarakallah, anakku, kamu membuat orang tua bangga, itu nggak masalah. Karena yang utama adalah nomor satu tadi, dia harus memuji Allah dulu, baru kemudian bolehlah memuji makhluk sebagai motivasi terhadap makhluk itu sendiri untuk berproses gitu kan. Kalau dia dipuji kan senang gitu ya, dia semangat gitu, nggak apa-apa. Yang pertama harus memuji kepada Allah dulu. Nah, kalau ada kasus-kasus seperti ini, ya jangan buru-buru berprasangka kepada orang, cobalah melakukan ruqyah dulu, oke? Cari peruqyah terdekat nggak ada masalah ya, silakan. Atau kalau mau minta dibantu Pak Tabib, oke konsultasi ya, hubungi WA Pak Tabib ada di bio, kemudian daftar dan bikin janji, insya Allah nanti Pak Tabib bantu, oke? Assalamualaikum.